Pemirsa, PJ Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin memimpin rapat koordinasi penanganan COVID-19 di Makassar bersama dengan seluruh unsur terkait. Sementara itu, sejumlah area publik di Makassar pun dijaga ketat oleh aparat keamanan untuk memantau penerapan protokol kesehatan tempat tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Sabda Role langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, selamat siang Sabda, bagaimana dalam rapat koordinasi tim gugus tugas Kota Makassar Sabda? Apa saja poin-poin disampaikan oleh PJ Wali Kota Makassar? Ya, selamat siang, Sarah. Di hari kedua menjabat sebagai PJ Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin ini langsung menggelar rapat koordinasi atau raker yang digelar di Posko Induk COVID-19 yang Jalan Nikel Raya Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Rapat koordinasi ini juga dihadiri oleh jajaran Forkopimda Makassar, SKPD, dan juga seluruh camat di Kota Makassar. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh PJ Wali Kota Makassar dalam rapat tersebut, yakni yang pertama, dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19 secara cepat dan tepat, PJ Wali Kota Rudy Djamaluddin akan memperlakukan pemeriksaan surat keterangan bebas COVID bagi warga luar kota yang ingin masuk ke Kota Makassar. Surat keterangan bebas COVID ini bertujuan untuk menekan transportasi penyebaran virus COVID-19. Nantinya siapapun yang masuk di Kota Makassar harus punya surat keterangan bebas COVID, dan untuk penerapannya sendiri masih menggodok dan berkoordinasi dengan pihak terkait seperti Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, TNI, dan juga Polri. Yang kedua, Rudy juga sementara membentuk tim percepatan dengan bermuara pada 3 konsep, yakni unsur kepatuhan, unsur kejujuran, dan saling pegang tangan untuk menyadarkan masyarakat. 3 unsur ini dinilai Rudy sangat penting karena jumlah pasien positif COVID bertambah dikarenakan tidak patuhnya masyarakat terhadap protokol kesehatan dan tidak jujurnya masyarakat jika sedang merasakan gejala virus. Dalam tim percepatan nantinya akan ada tim dari Universitas Hasanuddin, tim epidemiologi yang memang mampu menggambarkan bagaimana status terhadap suatu pandemi atau penyakit yang berdampak pada suatu populasi di masyarakat. Tim ini nantinya akan melakukan pendekatan yang lebih humanis kepada masyarakat yang masih belum paham tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan dan juga rapid test. Kemudian poin ketiga, Rudy Djamaluddin meminta camat, lurah agar lebih masif berkomunikasi dengan RT RW untuk selalu memantau warganya. RT RW yang jumlah positif warganya sudah tinggi akan di lockdown sementara atau dibawa ke tempat wisata COVID untuk menjalani isolasi. Rudy juga menargetkan dengan cara pendekatan persuasif akan lebih cepat menekan angka penyebaran virus di Kota Makassar. Pemerintah Kota Makassar juga akan bersinergi dengan aparat keamanan dari TNI dan Polri untuk melakukan patroli secara masif dengan menyasar beberapa tempat seperti misalnya kafe, masjid-masjid, pasar tradisional, warkop, dan juga pusat perbelanjaan. Kemudian nantinya yang tidak mematuhi protokol kesehatan akan langsung ditegur di tempat. Rapat koordinasi ini diharapkan dapat berjalan sesuai dengan target-target yang disasar, begitupun harapan pemerintah Kota Makassar agar masyarakatnya bisa lebih mematuhi protokol kesehatan untuk kepentingan bersama. Sarah. Ya Sabda, bagaimana dengan penerapan protokol kesehatan terutama di tempat-tempat publik, Sabda? Ya, untuk penerapan protokol kesehatan utamanya di sejumlah tempat-tempat publik yang ada di Kota Makassar ini memang penerapannya atau diberlakukan secara ketat oleh pemerintah Kota Makassar yang bersinergi dengan sejumlah petugas terkait. Seperti tadi kami memantau di pasar tradisional Terong, di pintu masuk pasar didirikan posko yang dijaga oleh petugas gabungan. Pengunjung maupun pedagang di pasar ini wajib menerapkan protokol kesehatan ketika akan memasuki area pasar. Tidak hanya di pasar, penjagaan juga dilakukan di pusat perbelanjaan. Sama halnya dengan di pasar, protokol kesehatan di pusat perbelanjaan ini juga diberlakukan dengan cukup ketat bagi pengunjung, seperti mewajibkan penggunaan masker, pengecekan suhu tubuh, dan juga mencuci tangan. Kemarin kami juga memantau penerapan protokol kesehatan di salah satu tempat wisata yang berada di kawasan Metro Tanjung Bunga, Kota Makassar. Pihak pengelola tempat wisata pantai ini juga menerapkan protokol kesehatan bagi pengunjung serta karyawan. Di masa pandemi COVID-19 ini, pengelola tempat wisata juga membatasi jam operasional, yakni dari jam 6 pagi hingga jam 6 sore. Berikut pernyataan selengkapnya dari pihak pengelola tempat wisata. Sekarang dari pintu masuk sudah diterapkan, petugas loket kami pasti sudah pakai kaos tangan, sedangkan yang security yang meriksa orang pasti dia pakai face shield dan kaos tangan. Terus pada saat masuk di pintu kita ada termogan yang periksa suhu tubuh tiap pengunjung. Ya semoga saja bahwa kalau memang dia tidak sampai batas untuk suhu tubuhnya, kami minta untuk tidak masuk dulu. Sebaiknya seperti itu, Pak. Demikian Sarah dari Makassar, Sulawesi Selatan, kembali ke Anda di studio.
Baik, terima kasih Sabda Role melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan.